halo Mas Umam, ayo sini ngobrol-ngobrol sini ya, itu kan gitu kan. Jadi lebih pada oke, tegur sapa itu memang pintu masuk untuk kita bercengkrama gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam di Tegur Sapa. Tentunya pada malam hari ini di jam setengah satu kita buat konten. Kita akan membedah dan mengulas sejarah atau latar belakang tentang Tegur Sapa. Di mana Tegur Sapa ini dibalik logo yang keren itu ada yang keren juga ya. Di balik logo yang keren ada orang yang keren di belakangnya. Siapakah dia? Inilah dia, saya datangkan pada malam hari ini. Sudah hampir 1 tahun berlalu Tegur Sapa berkibar memberikan edukasi di IG. Iya. Manfaat dan, lah. Manfaat di IG, entah manfaat atau tidak ya. Terlepas itu manfaat atau tidak, intinya kita memberikan edukasi Ya. di IG dan di YouTube. Dan itu ternyata muncul dari sebuah keresahan. Oke. Tegur Sapa sudah berusia 1 tahun. Anak usia 1 tahun udah bisa ngapain ya? Kena dicubitin tuh ini. Imut-imutnya. Imut-imutnya. Ngeselin lah. Gemesin tapi 1 hari nggak ketemu, Iya. Kayak ingin memiliki. Meskipun ya gitulah. Ya. Nah, ternyata nggak terasa sudah begitu lama di awal corona tepatnya. Awal corona masuk ke Indonesia dan kita resah karena apa? Sebelum itu kan kita sering ketemu, sering memberikan edukasi, sering belajar bareng dengan teman-teman yang ada di desa-desa, di kecamatan sampai kabupaten. Pada saat itu ternyata ada corona jeret, kita tidak boleh melakukan kegiatan, melaksanakan aktivitas kegiatan. Akhirnya berdiam diri, resah kan. Biasanya pelayon, ratan, riwa-riwi nak ratan, tapi di saat itu tidak boleh buat kegiatan, resah muncul dan mulailah kita berekspresi. Kolaborasi pada saat itu pertama cengkrama ya. Cengkrama. Awalnya dulu cengkrama. Kita buat lagi. Tak buatkan sendiri aja. Nah, gimana, Dian? Jadi ceritanya saya itu kan punya apa namanya? Forum virtual. Ya kayak gini, kalau sampai punya Tegur Sapa. Saya itu punya cengkrama dulu. Cengkrama dulu saya lahirkan itu sudah ada ibunya belum? Alhamdulillah sudah ya. Jadi cengkrama dulu saya lahirkan karena saya ketika itu juga mengalami keresahan. Ada satu kasus kala itu ada salah satu desa yang di daerah saya yang satu desa itu ke lockdown. Dan belum ada sepengetahuan saya secara intens kemudian masuk ke dalamnya dan ingin tahu seperti apa, memberikan ruang bicara. Kebetulan ada teman saya yang ketika itu menjadi salah satu warga yang terlockdown seperti itulah ya dari desa itu. Kemudian saya wawancarai. Nah, kemudian saya berpikir apa namanya cocok. Oh, saya sedang bercengkrama di sana. Saya ingin datang dan bercengkrama. Oke, kayaknya lahirlah yang namanya cengkrama itu. Nah, kemudian kalau nggak salah sama kakak sama juga itu. Juga pernah. Itu yang kedua. Yang pertama kan itu. Yang pertama bukan, yang pertama justru sama itu, yang ke lockdown itu, yang sama kedua yang sama kakak saya. Kemudian yang ketiga sama sampean sebenarnya. Kemudian lahirlah Tegur Sapa setelah itu. Iya, itu kan makanya kalau logonya kemudian mirip dan sebagainya memang kalau boleh saya katakan lahir dari rahim yang sama gitu loh. Masuk. Kalau inspirasi muncul dari kata-kata itu Tegur Sapa, dan ternyata hari ini banyak yang sedikit menyelewengkan, misalkan sapa pelajar, sapa saling sapa dan lain-lain. Dari kata-katanya Tegur Sapa terus sama font yang dipilih saat mendesain ada inspirasi apa? Itu dan ketika sampai kasihkan ke saya langsung feel-nya kayak dapat banget. Feel-nya dapat gitu ya. Iya. Ya, kadang memang sesuatu yang datang dari hati itu kan langsung kena hati. Tapi kalau sudah main hati itu kalau main hati enggak lah. Kalau main hati janganlah, bahaya itu. Tapi gini ya,
Kala itu saya memang kalau nggak salah ya, seingat saya fontnya Roboto ya. Roboto itu ya asik saja. Saya mandang itu Roboto itu font yang asik gitu loh, yang masuk di dalam segala lini. Saya nggak bisa kemudian ahli desain ya, cuma menurut saya gitu kan asik dan bisa digunakan di mana saja, dan karakternya juga lebih kayak tegas gitu. Nah, tegas, kemudian tidak apa namanya, alay dan tegur sapa. Kenapa tegur sapa ya, karena sebelum bercengkrama pasti bertegur sapa dulu. Sebelum kita ngobrol kayak gini pasti, halo Mas Umam, ayo sini ngobrol sini ya, itu kan gitu kan. Jadi lebih pada tegur sapa itu memang pintu masuk untuk kita bercengkrama gitu. Iya. Berarti cengkrama lebih dalam lagi. Iya, tapi memang gitu. Tapi saya dulu begitu, walaupun tagline-nya jujur saya lupa, tagline-nya berkabar menyapa. Berkabar dan menyapa. Kalau bercengkrama kan berbagi dan sebagainya. Kalau cengkrama itu kan seakan-akan lebih intens ngobrolnya gitu. Makanya katakanlah saya memang tidak sebegitu aktif seperti tegur sapa kemudian, karena memang menurut saya cengkrama itu, kalau menurut saya kasus ini sudah dibahas kok, ya udah gitu. Makanya beberapa kali cengkrama juga saya hadirkan sebagai platform yang sifatnya teks, Mas. Bukan hanya video seperti ini, tapi teks yang keresahan. Saya lemparkan pertanyaan, dijawab dan sebagainya. Kalau saya main teks di IG itu masih kurang pas dan kurang cocok. Entah karena apa, memang mungkin di karakter ya. Iya, benar. Semua orang kan punya passionnya sendiri. Ada yang nyaman ketika berbicara kayak gini, ada yang nyaman nulis. Makanya kita tidak jarang ketika kita membaca buku karya siapa gitu, kita seolah-olah berada di dalamnya. Karena memang bahasanya bagus gitu loh. Tapi misalkan kita yang nulis sendiri, dibaca orang ini tulisan apa kan kayak gitu. Jadi memang ada lagi orang yang ngomongnya itu enak, diajak ngobrol juga enak dan kayak klik banget gitu. Cuma ketika kita mencoba untuk menirunya ternyata ya biasa-biasa aja, dalam artian nggak ada feel-nya dan sebagainya. Karena itu tadi mungkin passion-nya orang memang berbeda-beda. Kalau di ilmu komunikasi itu ada yang namanya etos, patos, logos. Di filsafatnya itu kan bahwa setiap apa yang kita lakukan atau kita bicarakan, kita omongkan itu harus ada unsur etosnya. Etos kan berarti secara etika. Ketika kita ngomong A, itu kan ketika kita ngomong A dengan orang yang lebih tua, yang sebaya dan adik kita, itu ada etikanya masing-masing. Terus ada yang namanya logos. Ketika kita apa yang kita omongkan atau yang kita lakukan itu kalau nyantol dengan logika, frekuensinya sama, frekuensinya bisa menyatu, ini akan bisa mempengaruhi. Betul. Terus yang terakhir itu etos, patos, logos. Etos, patos. Kalau patos itu apa ya? Patos itu lebih kayak semacam ini. Rasa, feel. Nah, ini bisa juga dalam bentuk tulisan. Tidak hanya kalau ngomong komunikasi kan tidak hanya bicara kan ya, tapi juga tulisan juga bahasa komunikasi. Yang filsafat jenengan ya. Tapi memang yang layak bicara kayak gitu kayak jenengan. Semua ilmu itu bisa dipelajari semua orang kok. Iya. Memang bicara itu ada seninya kan. Nulis pun juga ada seninya. Betul. Sekarang apa yang tidak melibatkan seni dan seni? Katakanlah kalau kita skupnya profesi, ada yang pelukis dan sebagainya. Tapi juga ada kan. Semuanya itu unsur komunikasi semua. Unsur komunikasi semuanya. Menyampaikan ekspresinya malah jelas. Betul. Dan harus ada itu tadi frekuensi yang nyambung antara yang ngobrol dan yang diajak ngobrol. Ketika dua orang itu udah satu frekuensi ya nyaman gitu kan. Dan apalagi bahkan seandainya ngomong kasar pun kalau sudah frekuensi ini makanya mohon maaf kalau banyak, misalnya kan kita punya temen nih saking akrabnya kita berkata kasar pada mereka ya juga biasa-biasa aja karena memang ya itu tadi sudah nyaman. Mungkin dari kita kan pernah menjumpai ya, maksudnya kita berada di, misalkan saya nih dari Tulungagung misalnya ya, ke salah satu daerah. Oh ini kok ngomongnya kasar di Surabaya banget. Ngomongnya kok kasar banget. Oh ternyata di sana budayanya memang seperti itu.
wujud daripada bahwa kamu adalah teman sejati saya, itu tidak merasa tersinggung ketika ada kata-kata yang katakanlah dinilai kasar dan sebagainya. Oh, memang biasa. Toh nyatanya saya juga, mohon maaf, kadang juga ikut-ikutan demikian gitu loh. Mengalir menyesuaikan Mengalir menyesuaikan dan fine-fine aja.